guys, welcome back to Boom. Mic-nya Aida. Maaf guys. Welcome back to Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Hari ini kembali lagi bersama aku Vivin dan juga teman aku Anya. Silakan perkenalkan diri kamu. Ya, aku Anya. Pasti kalian juga udah kenal. Iya. Sombong amat. Kepedean ya. Iya, dia pernah muncul di Logical Fallacy. Ini dia. Ting. Nah, itu dia. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik. Tentunya relate ya sama kalian. Sangat para anak muda yang terutama Gen Z. Hasek. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik. Ya, kembali lagi dengan kata itu. Kita mau bahas tentang love bombing. Nah, ada gunanya Anya di sini untuk menjelaskan kepada kita apa itu love bombing. Yes. Oke. Jadi sebelum briefing, kita bahas lebih jauh, aku bertanya sama kamu, apa itu love bombing? Oke. Aku opening dulu ya. Love bombing itu bukan. Aku opening dulu karena kita pasti sebagai Gen Z udah pasti Gen Z, oke. Pasti menjalani hubungan percintaan. Iya. Gak terpaut umur ya karena sekarang anak-anak kecil aja udah bisa pacaran. Yes, sudah pacaran. Nah, di sini kadang kita nggak ngerti apa itu tujuan pacaran. Nah, cuman di sini kita karena bahas love bombing tadi ya. Nah, ini ada suatu hubungan yang unik sebenarnya. Oke. Jadi love bombing itu adalah suatu kasih sayang tapi manipulatif, guys. Oh, dari seorang pasangan ke pasangannya. Ya. Contohnya kayak dari cowoknya ke ceweknya kayak bisa gitu. jadi atau justru kebalikannya, cewek ke cowok juga bisa. Jadi dia kasih sayang, dia beri kasih sayang yang begitu amat berlebihan, rasa peduli yang amat berlebihan, tapi hanya karena mencari atau mengingini sesuatu. Jadi bukan karena tulus, bukan karena memang dia memiliki perasaan kepada pasangannya, tapi hanya karena dasar dia mengingini sesuatu dari orang ini. Oh gitu. Gimana apa sih yang biasa dia lakuin kayak untuk contoh? Apa sih yang aku bilang contoh dia ngasih kasih sayang berlebihan tuh kayak apa? Oh, jadi ini lebih ke ciri-ciri ya gimana sang pelaku love bombing ini terhadap korbannya. Jadi pelaku ini akan melakukan yang pertama, dia akan beri perhatian yang sangat berlebihan. Contohnya dia akan sedikit posesif. Baru awal-awal ya, dia akan posesif, dia akan kontrol setiap apa yang menjadi aktivitasmu, kegiatanmu. Udah makan belum? Ya, kayak jadi apa gitu. Kayak kalau misalnya dijawab belum kesehatan. nih, kalau misalnya belum. Nah, dia pasti akan tanpa kamu minta pun dia akan belikan makanan, dia akan perhatian banget ya. Kamu hadiah, bahkan ujung-ujungnya ini pelaku yang sudah menunjukkan bahwa ini adalah love bombing ya. Ini dia akan mengganggu rasa emosionalmu. Mengganggu rasa emosional. Maksudnya gimana? Ini lebih kepada krisis emosional. Jadi korban akan merasakan krisis emosional. Nah, jadi nih pelaku akan mengungkit setiap apapun yang sudah dia lakuin. Oh, kayak di saat tapi korbannya punya kesalahan. Jadi dia nggak akan ungkit kalau korbannya ini nggak bikin salah sama pelaku. Oke, contoh nih. Dia tuh cowok nih. Ya, dia boleh. punya cewek kan. Ya dia intinya dia cowoknya ini pelaku love bombing lah. Dia kasih makanan, dia kasih uang, dia kasih hadiah kayak boneka itu. Nah, pada waktu ceweknya kayak contoh deket sama ada temennya di sekolah lah, teman cowok. Nah, cowoknya tuh pasti marah kan. Nah, artinya kayak menurut dia ceweknya tuh melakukan kesalahan. Terus dia ungkit-ungkit kayak aku udah kasih ini loh, kasih kamu ini, kayak gitu. At least kalau dalam pacaran cemburu itu wajar. Iya, wajar. Cemburu itu wajar. Cuman yang menjadi tidak wajarnya adalah di saat kamu cemburu, nah cemburu itu justru malah
bikin repot, bukannya menambah rasa kasih sayang. Karena kan kalau orang bilang kalau cemburu itu tanda kasih sayang kan. Nah, tandanya cinta. tapi di sini di mana rasa cemburu itu? Cemburu. Cemburu tuh. Tipe. Rasa cemburu itu malah bikin repot hubungan kalian. Gitu. Jadi kayak aduh, ini nggak bisa nih kalau misalnya terus-terusan kayak gini. Nah, itu yang dirasakan sama korban. Tapi kalau pelaku akan terus melakukan hal itu karena dia tujuannya ada gitu. Dia apa tujuannya dulu? Tujuannya tujuan dari sang pelaku. Sebenarnya kita nggak bisa karena beda-beda ya. Beda-beda. Itu tergantung, misalnya aku menjalin hubungan sama seorang laki-laki, aku punya tujuan laki-laki ini punya harta. Aku mau ambil hartanya. Aku mau ambil hartanya nih. Jadi aku perhatian, kasih. Aku akan memperbaiki diri. Pokoknya di saat cowok ini nggak bisa menatap cewek lain dah. Hanya aku seorang gitu. Tapi aku tujuannya bukan untuk dia, tapi untuk ada sesuatu yang dia miliki. Gitu. Selain untuk kepentingan pribadinya, apa lagi? Sebenarnya kalau love bombing lebih kepada gimana korban ini bisa punya rasa tergantung sama dia. Jadi kayak pelakunya tuh kayak kasih perhatian, kasih sayang supaya korbannya tuh bergantung sama dia. Lo tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak ada gue, kayak gitu. Bisa kasarnya gitu. Kasarnya kayak gitu. Oke, jadi itu ciri-cirinya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, dampak love bombingnya ini ke korbannya tuh gimana? Ini ke korban dulu ya, bukan ke hubungan kan? Iya. Kalau misalnya ke korban, yang pertama yang pasti, yang sangat-sangat pasti adalah dia akan kurang rasa percaya diri. Oke, dia akan kurang rasa percaya diri. Dia akan sangat krisis personality. Krisis personality, gimana tuh maksudnya? Dia jadi merasa rendah diri karena jadi ternyata selama ini aku harus diberi supaya aku bisa terlihat baik, supaya aku terlihat berarti, supaya aku terlihat berguna. Karena selama ini aku rasa aku selalu dikasih hadiah, aku selalu dikasih pujian. Ya sebenarnya pelaku lakukan itu bukan dengan ketulusan hati, tapi karena aku menangkapnya itu adalah sesuatu yang jujur, jadi aku rasa ternyata aku bisa seperti ini, aku bisa bahagia karena aku selalu dapat input dari validasi dari orang. Validasi dari pasangannya itu. Jadi itu dampaknya ya ke ini ya. Jadi kurang pede. Ada lagi nggak kayak mentalnya terganggu atau kayak mana gitu? Kalau psikologinya tadi udah kita bahas yang pertama, dia akan krisis emosional. Krisis emosional. Nah, jadi bingung nih, sebenarnya aku sayang sama dia tapi kok dia ungkit-ungkit setiap apa yang udah, jadi dia bingung sebenarnya rasanya si pelaku ini cinta tulus nggak sih sama, jadi penuh banyak pertanyaan gitu. Jadi kayak korbannya tuh kayak harus selalu sama dia. Jadi dampaknya juga kayak dia nggak punya waktu privasi waktu pribadi. Nah itu juga jadi karena pelaku ini lebih ke mengganggu privasi ya. Jadi dimana kayak pelakunya ini harus terus tahu, harus terus tahu segala tentang kegiatannya sehari-hari, aktivitas. Kayak hari ini dia makan apa, maksudnya dia ngapain, dia sama siapa, kayak gitu-gitu. Harus wajib tahu ya, harus wajib tahu. Harus dikasih tahu kayak gitu. Ya kan repot kan kalau misalnya kita lagi banyak urusan atau apa yang memang sebenarnya itu kegiatan kita sehari-hari, tapi karena adanya sosok baru yang justru malah mengganggu kita nih. Kalau awal-awal mungkin kita ini perhatian banget. Perhatian banget ya. Ini care banget sama kita, peduli banget. Tapi lama-lama berlebihan. Karena berlebihan tadi, kita kan jadi ngerasa terganggu sendiri. Gak nyaman, terus gak punya waktu untuk sendiri, gak punya waktu untuk gak punya me time. Itu juga dampaknya ya. Terus pengaruhnya ke hubungan mereka tuh gimana? Yang pasti langsung jadi toksik dong. Jadi toksik. Ya. Karena sesuatu yang berlebihan kan gak baik. Iya, gak baik ya. Jadi kayak toxic. Hubungannya tuh jadi kayak gimana sih? Yang pertama, hubungannya itu pasti penuh dengan kebohongan. At least korbannya nggak tahu itu, tapi pelaku akan semakin mencari sampai dia temuin tujuannya. Tunggu, coba jelasin lagi lebih sederhana lagi. Jadi kalau misalnya atau kasih contoh. Okay. Misalnya suatu pasangan ya. Suatu pasangan yang menggunakan, sebenarnya bukan menggunakan, tapi lebih kepada menjalani hubungan dengan love bombing. Misalnya
aku pacaran sama cowok nih. Nah, ya cowok. Ya pasti cowok ya, kan. Nggak mungkin cewek. Nah, terus aku waktu PDKT-an sama cowok ini, cowok. Ya aku lihat ada sesuatu, wah ini kayaknya hartanya banyak nih. Iya, iya. Nah, terus uangnya banyak nih. Oke. Jadi waktu aku udah temuin tujuan, akhirnya aku harus cari cara. Cari cara gimana untuk aku bisa ambil tujuanku itu tadi. Iya. Tapi bukan karena orangnya. Bukan tapi karena tujuanku tadi. Artinya aku menghalalkan segala cara. Contoh. Di saat kita tahu latar belakang cowok kita nih kurang perhatian, misalnya kurang perhatian. Oh, aku harus kasih banyak perhatian nih. Oh, dia butuh kayak cowok nih kayak butuh banyak perhatian. Kita harus cari tahu dulu kelemahan. Kelemahan dia. Nah, di saat kita udah tahu kelemahan pasangan kita lakuin yang menjadi kelemahannya itu. Oh, ini dari sisi pelakunya ya. Sisi pelaku. Karena kan tadi tujuannya kan biar dapat jadi supaya kita dapat, kita harus cari orang yang bisa mau waktu kita bergantung sama kita. Minta itu dia mau kasih tanpa mikir-mikir. Jadi ya terus, kita kasih perhatian. Misalnya dia kurang perhatian, kita kasih perhatian yang wajar-wajar dulu lah. Wajar-wajar dulu. Dia bisa terima. Semakin diterima, semakin disetujui perilaku ini, akhirnya timbullah berlebihan tadi. Nah, kasih hadiah, kasih apapun, misalnya bahkan hal yang tidak dibutuhkan pun dikasih, atau barang benda yang udah dia punya, korban punya, kita bisa kasih lagi. Karena ngerasa aku harus sampai dapet, nggak bisa enggak. Nah, di saat kita udah mau tujuannya, dia nggak mau kasih, kita ungkit semua yang udah kita beri itu. Nah, itulah. Jadi kayak menginvestasi gitu ya kan. Kayak kalau aku mau dapet ini ada hal yang harus aku korbankan, yang harus aku investasikan supaya aku dapet tujuan itu. Saya ini malah jadi itu bisa pelakunya. Jadi ini loh, bisa jadi masalah finansial juga. Jadi hubungannya tuh kayak gimana nantinya? Yang pasti ya selain penuh kebohongan tadi. Selain penuh kebohongan yang pasti ya akan mengalami finansial juga sebenarnya, karena kan kita terus kasih kan. Dalam segi materi ya. Dalam segi materi ya pasti keganggu nih finansial. Kalau dari segi ini kayak psikologi. Kalau secara psikologi ya pasti sih yang aku bilang tadi. Yang emosional tadi, personality, segala macam. Iya, kehubungannya. Jadi kayak mereka kayak jadi lebih toksik gitu. Toksik pasti. Oke. Nah, tadi kan kita bahas tentang korban-korbannya ini. Aku mau tanya nih sama kamu, kenapa sih pelakunya ini dia melakukan love bombing? Apakah ya itu selain mau mendapat keuntungannya itu, dia tuh kayak ngelihat orang lain kah, atau dia kayak mungkin di rumah dia kurang secara sosial secara ekonomi tuh dia kurang, atau kayak mana? Kenapa ada pelaku love bombing ini? Yang pertama ya, kita nggak bisa nyamain semua orang. Iya betul. Jadi kalau misalnya dari segi pelaku itu, kenapa mereka tuh ada muncul gitu? Yang pertama ya pengen main-main pasti. Ya pasti ada beberapa hubungan yang dia udah tahu endingnya tuh, ya aku nggak mau serius samamu kok, aku cuma ya awalnya pengen main-main aja. Jadi faktor yang menimbulkan pelaku love bombing ini muncul karena dia ya pengen main-main aja kayak gitu. Atau at least memang dia adalah pemain. Garing. Bahaya nih guys, bahaya. Terus dia adalah pemain. Nah, terus selanjutnya lagi seperti yang kamu bilang, mungkin dia melihat orang lain. Jadi rasa kok bisa ya dalam hubungan ini dapat itu, dapat macam, terus pengen juga tapi dia cari cara gimana ya, walaupun dia sebenarnya nggak ngerti konteks love bombing itu apa, tapi dia melakukan hal itu. Niru gitu. Iya, ada kebanyakan orang kayak gitu, nggak ngerti apa itu love bombing, tapi sebenarnya dia adalah pelaku. Gitu. Jadi itu ya kenapa ada pelaku love bombing itu, karena itu. Nah, sekarang pertanyaanku, gimana caranya kita tahu kalau kita itu korban love bombing? Oke. Udah nih. Ya. Gimana caranya kita tahu kita tuh korban dari love bombing ini? Sebenarnya kita nggak mungkin nggak punya teman kan?
Iya betul. Nah, kita pasti curhat apa-apa sama teman. Iya sama teman. Kalau kita nggak mungkin lah kita nggak hidup bersosial gitu. Iya betul. Nah, terkadang gak mungkin orang yang menurut aku orang introvert itu punya teman juga sih. Iya, nggak yang nggak punya. Banget. Oke. Bahkan ibu pun. Iya betul. Oke. Gitu. Jadi kasihan ibu dianiaya. Oke lanjut. Nah, jadi pasti buat kadang kalau di dalam pertemanan ada sesuatu yang waras, yang ngerti. Padahal dia bukan dalam posisi itu, tapi dia ngerti. Gini loh, ada temen yang dia tuh nggak pernah pacaran, tapi kalau tahu malah jadi ini. Dia jadi penasihat. Ya, penasihat, juru bicara. Nah, jadi kadang ada teman-teman atau mungkin orang-orang di sekitar melihat hubungan yang kita jalani yang konteksnya adalah love bombing, itu mungkin merasa terganggu karena kan sikap posesif. Nah, jadi di saat dia mulai notice hubungan ini, red flag. Iya, jadi kayak ini ada yang janggal nih dari hubungan temanku nih. Nah, jadi kalau orang yang punya sahabat pasti atau teman dekat, teman curhat, pasti dia akan kasih tahu ini kayaknya hubungan kamu udah nggak bagus. Berarti kamu udah gak baik. Gitu. Ini kalau dari faktor luar ya, faktor eksternal bukan, gitu dari luar. Karena bukan dari diri sendiri. Kalau dari berarti kayak kita harus lebih dengar biasanya tuh kan namanya cinta ya. Iya, buta. Katanya cinta buta tuh buta mata, dan tuli ya. Iya. Buta dan tuli gitu. Jadi tapi bohong. Jangan sampai kita kayak gitu ya guys. Kita harus ya setidaknya dengar saran atau solusi atau advice dari teman-teman di sekitar kita kayak gitu. Supaya kita tuh nggak mudah jatuh dalam love bombing itu. Kalau dari diri sendiri apa? Self awareness kah atau gimana? Ya itu bisa jadi salah satunya. Oke. Well, tapi yang paling bisa karena kita sadar di saat kita terlalu sering merasa bersalah. Terlalu sering merasa bersalah kayak aduh nggak bisa nih karena dia udah kasih aku ini. Nah, di saat kamu korban love bombing udah merasakan rasa bersalah yang terus-terusan berkali-kali karena kebaikan dari pasangan kamu yang sebenarnya tidak tulus, hanya manipulasi. Nah, di saat itulah kamu harus sadar bahwa sebenarnya cinta yang kamu dapetin, kasih sayang yang kamu dapetin itu bukan sebuah ketulusan dan bukan sebuah perasaan yang sesungguhnya, tapi ada tujuan dari pasangan kamu yang ingin dia miliki dari apa yang kamu miliki. Jadi dia nggak punya, tapi kamu punya. Nah, di saat yang kamu punya itu dia ingin nih, dia akan melakukan segala cara. Dan caranya itu adalah tidak tulus, tidak baik, dan tidak justru malah merugikan kamu. Gitu. Terus gimana kalau korbannya nih udah bucin banget, tapi aku udah sayang banget sama dia, nah, itu dia harus yang harus sebenarnya kita nggak bisa nyalahin. Kadang aku pun sendiri korban. Ya, bukan korban juga, tapi lebih kepada aku merasakan gimana di saat orang udah kasih banyak cowokmu tuh nggak baik. Kasih saran ya. Tapi karena udah kelewatannya tadi, jadi ya nggak peduli sama pendapat orang, karena merasa cowok ini bisa berubah kok, cowok ini bisa jadi lebih baik kok. Gitu. Nah, jadinya kayak percaya sama diri sendiri ya. Percaya sama diri dan percaya sama pasangan. Gitu. Padahal kayak ada sesuatu yang salah di situ. Padahal ada sesuatu yang janggal. Oke, ini kayak kecepatan ya, masih lama waktu. Oke, kita mau bahas apa ya? Jadi cinta yang bener tuh gimana sih? Maksudnya kan kayak true love tuh gimana sih? Kan kita sayang sama dia, tapi dia buat kita ngerasa bersalah. Jadi cinta yang sebenarnya tuh kayak mananya? Cinta yang sebenarnya nggak ada kasih dari manusia yang benar-benar ya. Yang benar-benar ini. Kasih dari manusia itu notabene ya menuntut balasan. Nah, walaupun dia bilang enggak, aku cinta kamu tulus, apapun aku nggak dapat apa-apa, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Guys, impossible. Ya pasti nggak akan. Kenapa? Karena kasih yang sesungguhnya kasih agape, kasih Allah. Kasih Allah. Kasih itu kasih agape. Ini kita sambil belajar juga ya. Kasih itu ada berapa sih? Kasih itu ada 3. Kok 3? Karena orang aku nggak tahu.
Kasih agape. Ya. Kasih kepada Allah kepada manusia. Habis kasih kepada ini sesama. Kasih sesama apa? Oh ini. Oh hukum. Kita bahas apa sih? Kasih yang itu udah lari lah. Nah, kok udah lari? biar lama-lamain. Oh, oke. Oke. Kan, ya kamu yang bahas, kamu yang ungkit. Oke, kasih itu kan ada banyak ya. Ada kasih kepada orang tua, kasih kepada pasangan, kasih kepada teman. Yeah. Nah, dan juga ada kasih Allah kepada manusia. Nah, dari semuanya ini yang tidak menuntut balasan itu kasih apa? Ya pasti kasih Allah. Yang kasih agape tadi kamu bilang kan. Kepada manusia. Kayak gitu. Ya, kita manusia berdosa tapi Tuhan tetap menyertai kita. Iya, betul. Jadi kasih yang sebenarnya tuh cinta yang sebenarnya tuh ya kasih Allah. Kayak gitu. Jadi tidak menuntut balas. Sabar. Terus apa lagi? Nah, karena kita udah bahas apalagi kasihnya. Ada ayatnya, Bor. Oke, ada ayat firman Tuhannya. Yes. Dari mana tuh? Dari 1 Korintus. 1 Korintus. Mana nih Alkitab gua nah? Ini ini 1 Korintus. Ini karena Alkitab baru ya, jadi kayak jarang dibuka gitu. Sombong amat. Flexing. 1 Korintus pasal yang ke-13. 12. Nah, itu ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Oke, siapa yang baca? Kamu aja yang baca. Oke, aku baca ya. 1 Korintus pasal 13. Teman-teman di rumah baca juga ya. Jangan kami aja. Oke. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yes. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yes. That's a real and true love. Oh, jadi ini cinta yang sebenarnya ya? Ya. Karena tadi kalau di love bombing ini dibilang ini karena TB ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri, terus tidak menyimpan kesalahan. Terus habis itu sabar, tidak cemburu. Oke. Nah, itu dia. Jadi untuk korban-korbannya nih, kasih yang sebenarnya tuh kayak di 1 Korintus ini. Yes. Jadi buat korban-korban ataupun pelaku bisa, karena dia tadi merasa tidak tulus kan. Nanti kamu bisa tunjukin. Kalau misalnya kamu memang mengingini sesuatu, cobalah dengan hal yang tulus dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya menjalani hubungan itu dengan kasih yang seperti apa? Kasih yang sabar, kasih yang baik hati atau murah hati. Terus ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dia juga tidak melakukan hal tidak sopan gitu. Karena kan di love bombing melanggar privasi karena berlebihan tadi kan posesif. Jadi apa-apa harus pengen tahu segala macamnya. Nah, terus tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu tadi, dan tujuan yang salah, motivasi yang salah waktu menjalin hubungan. Dia justru menguntungkan dirinya sendiri, padahal hubungan itu dijalin sama 2 orang. Oke, jadi aku simpulin ya. Jadi advice untuk teman-teman, sobat-sobat muda yang terjebak dalam love bombing ini, kalian harus tahu cinta yang sebenarnya tuh kayak apa. Gitu. Apakah cinta yang sebenarnya tuh hanya sebatas kasih perhatian, hadiah, kemudian pujian kayak gitu. Nah, tapi cinta yang sebenarnya itu ya kayak cinta yang di Alkitab ini, kasih Allah gitu. Bukan hanya sekedar kata, tapi juga tindakan. Benar. Jadi kalian harus tahu kasih yang sebenarnya itu ya
kasih itu sabar gitu. Jadi kalau cowok kamu nggak sabar sama kamu, itu bukan kasih namanya. Marah-marah. Dan cowok kamu suka cemburu, suka menyimpan kesalahan kamu, suka melakukan suka melakukan yang nggak sopan. Kemudian dia bareng kamu, dia mau sama kamu hanya mau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu bukan cinta namanya, guys. Langsung blacklist aja. Kalian langsung red flag dan blacklist aja orang kayak gitu. Nah, jadi kalian harus tahu kalau kasih yang sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Jadi dari sini kalian dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 ini kalian baca, kalian renung, kalian belajar bahwa kamu harus tahu kalau gimana cinta yang sebenarnya. Jadi dalam hubungan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Hubungan itu nggak jadi toksik akhirnya kayak gitu. Ada nggak closing statement dari kamu? Ini udah 24 menit. Kalau closing statement dari aku, yang pasti sadari bahwa kamu berharga, bahwa kamu berarti, bukan hanya karena validasi, bukan hanya karena pemberian dari manusia, tapi kamu berharga di mata Tuhan. Kasih yang Tuhan kasih yang Allah kasih buat kamu, itu adalah kasih yang real, kasih yang nyata, tanpa menuntut balasan. Jadi di saat kamu mendapatkan cinta atau kasih dari pasanganmu, yang dia justru memperkeruh dan mempengaruhimu menjadi rugi, menjadi sulit, menjadi rumit, nah itu bukan kasih yang sesungguhnya. Jadi mohon di saat kamu sudah merasakan itu, langsung caps aja. Cari yang lain. Pakai motor. Ya, cari yang lain. Karena ada yang pasangan yang Allah kasih yang akan sama kasihnya seperti yang Allah beri. Oke, kalau aku ya closing statement aku percaya kalau namanya cinta ya, atau cinta dan kasih itu mengikat jiwa kita satu sama lain gitu. Itu kalau udah menikah. Iya, kalau udah menikah gitu. Tapi kan sebelum menikah pasti ya kita ngerasain itu dulu kan. Tapi kalau di pendeta pernah bilang, kalau misalnya pacaran itu boleh gonta-ganti. Boleh gonta-ganti. Kenapa boleh gonta-ganti? Karena di saat waktu kamu pacaran ternyata kamu tidak dekat sama Tuhan, langsung cabut. Karena hubungan dalam Kristen itu harus dekat sama Tuhan. Benar. Jadi kasih yang sebenarnya itu gini, kalau kita punya relasi yang baik sama Tuhan, pasti relasi sama kita sama manusia itu bagus gitu. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, kita cinta sama Tuhan, pasti hubungan kita sama orang lain juga pasti bagus kayak gitu. Dan orang yang benar-benar mengasihi kita itu, orang yang benar-benar cinta sama kita itu udah duluan mengasihi Tuhan. Iya gitu, udah mengasihi Tuhan. Dan kalau kita ngerasa sedih, pasti juga dia ngerasa sedih. Kalau kita ngerasa bersalah, dia juga pasti ngerasa apa yang kita rasain. Bukan kayak kalau kita sedih dia senang, kalau kita stres dia malah kayak nggak peduli, cuek kayak gitu. Nah itu bukan cinta namanya, guys. Jadi kalian harus tahu benar-benar apa itu cinta. Oke. Sekian. Yes. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, semoga pembahasan kami ini relate sama kalian, bisa menolong kalian untuk keluar dari love bombing itu. Nah, kita mau berdoa nih, berdoa untuk teman-teman kita di rumah yang mungkin ngerasain itu. Love bombing itu lagi. Oke, buat teman-teman kita berdoa ya. Oke. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kami banyak belajar tentang bagaimana kasih yang sesungguhnya. Ya Bapak, pada malam hari ini Amba mau berdoa untuk setiap teman-teman, remaja-remaja ataupun pasangan-pasangan yang sedang dalam fase love bombing, di mana ada ketidaktulusan, di mana ada kebohongan, ada manipulasi, ada posesif yang berlebihan. Kami yakin dan percaya ya Bapak, ada hubungan yang sesuai Tuhan kehendaki, yang sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, lepaskanlah mereka, sadar, berikan mereka hikmat Roh Kudus yang bekerja, sehingga di saat mereka merasa ada suatu kerugian dalam hubungan itu, mereka dapat menyadarinya
dan pergi dari hubungan itu sehingga mereka lebih merasa berharga dan berarti di saat mereka menemukan pasangan yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, tujuan kami untuk menemukan pasangan yang seturut dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Yang nggak nonton sampai habis juga terima kasih. Ya, makasih. Yang lewatin juga terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, nah, makasih. Ya, oke. Terima kasih udah nonton Boom. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Komen ya, komen biar kami tahu tuh ada penontonnya. Sedih banget ya. Atau apalah kasih. Bisa nanggepin. Iya, saran, kasih saran di channel kesayangan kita MD YPPIB STTE Sumbaksel. Oh, kamu nggak tahu ya? Oke, MD YPPIB STTE Sumbaksel. Oke. Terus tontonin Boom di channel kesayangan kita MD YPPIB STTE Sumbaksel. Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Oke guys. Bye bye. Shalom. Wah, 29 menit.